saya Stephanie Dewi dari Surabaya, teman-teman. Saya terjebak dengan lapak bodong di Lazada. Dan gimana itu bisa terjadi? Karena saya melakukan transaksi pembelian di lapak Lazada penjual Hurom, slow juicer tipe H200. Sebelum saya ke Lazada, saya sudah cari di distributor resmi dari Hurom, Ace Hardware di Pakuwon Mall. Ternyata tipe yang saya cari tidak ada. Kemudian saya search di Google, keluarlah Lazada dan sebagainya. Sebelumnya saya tidak pernah beli di Lazada, karena saya belinya di Shopee dan Tokopedia. Sejauh ini tidak ada masalah saya di Tokopedia. Nah, teman-teman, pada tanggal itu 25 Mei 2020, saya seperti biasa sebelum saya melakukan transaksi, saya chat di tanya jawab, itu kan ada ya, tanya jawab antara penjual dan pembeli. Saya butuh barang yang cepat dan disarankan oleh penjualnya bahwa hanya bisa dilakukan di tokonya itu, lapaknya itu, pembayaran melalui Indomaret, transfer tunai Indomaret. Ternyata teman-teman, kenapa kok penjualnya ini menginginkan transfer tunai? Bukan melalui pembayaran yang lain, terserah saya. Seharusnya saya sebagai pembeli kan terserah saya. Saya ikuti, kenapa saya ikuti? Karena saya mau cepat terima barang itu. Itu kesalahannya. Orang kalau sudah mau cepat-cepat, akhirnya ya seperti itulah. Kemudian saya transfer, dan setelah transfer itu dari Lazadanya langsung keluar konfirmasi bahwa kita sudah membayar. Di saat TikTokan sebelum saya transfer ke Indomaret, itu penjualnya ini sempat nulis ke kita, menyampaikan bahwa nanti sebelum barang dikirim ada konfirmasi via WA. Nah, ternyata ini bajingan. Caranya seperti ini, teman-teman. Kita diarahkan untuk transfer, hati-hati. Ada yang diarahkan ke transfer tunai. Karena saya ada selidiki seluruh, tidak hanya Lazada, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Blibli, semua ada lapak bodong. Jadi kita harus pinter-pinter, jangan sampai kita terjebak oleh lapak bodong. Kalau sistemnya seperti Lazada, customer service Indonesianya ada, tetapi dia tidak berfungsi apa-apa. Kenapa tidak berfungsi apa-apa? Setelah saya selidiki, marketplace Lazada bukan punya anak bangsa. Bukan saya harus membanggakan anak bangsa, tidak. Sebaiknya kita beli di anak bangsa aja, yang pemiliknya anak bangsa Indonesia. Kenapa? Karena kalau orang Indonesia beli di yang punya orang Indonesia, itu bisa dibantu maksimal. Saya berharap seperti itu ya. Berharap seperti itu. Karena apa? Karena sistemnya di Lazada selalu dijawab by system. Karena saya sempat beberapa kali, saya sampai 6 kali. Yang ke-6 saya didiamkan aja sama customer service-nya, tidak menjawab apa-apa. Tidak, iya Bu, hanya terus dia nyebut namanya, hanya diam saja. Saya sempat bicara dengan customer service Lazada itu, Adnan, Rio, Sulfikar. Terus pada waktu itu saya diterima, pertama kali saya telepon Lazada oleh customer service-nya yang bernama EY Sofiati. Dan apa? Nggak nice sama sekali. Tidak nice. Dia ngomongnya, Ibu, itu kesalahan Ibu. Untuk kedepannya kita tidak bertanggung jawab. Saya jawab, loh Mbak, saya tidak mengerti proses penjualan di Lazada karena saya melakukan transaksi baru kali ini. Tetapi Mbak, saya bilang, saya menerima email bahwa pembayaran itu, saya konfirmasi ini sama si Adnan atau Andrio, ya. Saya mengatakan, saya sudah membayar. Itu saya terima email bahwa uang saya akan dikembalikan 2-5 hari lagi prosesnya. Karena saya bayarnya tanggal 25, setelah tanggal 26 saya dikontak sama penjual lapak bodong itu,
Terus dia menginginkan kode dari Lazada. Saya tidak tahu teman-teman. Tiba-tiba Lazada mengirim kode. Nanti ibu dari sini akan menerima kode. Ternyata dia itu membobol lapak, membobol saya dari lapaknya dia. Itu bisa terjadi. Jadi bahaya sekali loh teman-teman. Pembelian melalui online ini. Dan setelah saya kasih kode dalam 2 detik, penjualan saya di cancel. Ya. Pada tanggal 26 jam 11, nggak sampai jam 11, saya telepon langsung ke Lazada. Di sana Lazadanya mengatakan bahwa Mbak, kita tidak bertanggung jawab karena Mbak atas kesalahan Mbak sendiri. Loh Mbak, saya bilang waktu itu saya konfirmasi dengan laki ya, Adnan atau saya lupa deh. Mas, saya bilang, saya terima email bahwa uang saya baru dikembalikan 2 atau 5 hari lagi. Kalau baru dikembalikan 2 atau 5 hari lagi, apa tidak sebaiknya jangan dikembalikan uang saya itu sama bajingan yang membatalkan transaksi tersebut pelapak bodong itu diisi dengan rekeningnya dia. Harusnya kamu mengembalikan uang saya di account nomor rekening yang ada di akun pribadi saya di Lazada. Cengli kan saya kalau bicara seperti itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Lazada? Tidak bisa, karena sudah by system. Jadi siapa yang membatalkan? Siapa yang pertama kali menginput nomor rekening untuk dibayarkan uang pembatalan yang sudah saya bayar itu akan masuk ke sana. Setelah itu, saya sebar ke semua teman saya supaya teman saya tidak tertipu. Apa yang terjadi teman-teman? Ternyata banyak teman saya yang belanja di Lazada yang tertipu, termasuk notaris terbaik di Surabaya. Kena 2,9 juta di Lazada juga. Teman saya juga di Lazada. Dan ada satu lagi teman saya yang transaksi handphone 12 juta. Apa yang dijawab oleh customer service-nya? Udahlah Mbak, memang Mbak ketipu. Anggap saja sebagai amal jariah. Gimana itu teman-teman? Orang tertipu, masih ada waktu, proses pengembalian uang 2-5 hari. Ya kan? Saya jawab, kalau mau mengembalikan uang, tanya slip transfer itu ada di mana? Ada oleh bajingan lapak palsu itu atau ada di tangan saya sebagai orang yang membayar. Jadi jangan semudah itu mentransfernya. Dan tahu teman-teman, pada tanggal saya nerima email dari Lazada, tertulis. Nanti saya masukkan di YouTube, saya baca sendiri ya. Bahwa Mbak, mohon maaf atas ketidaknyamanan, uang sudah kami transfer kembali ke oknum seller. Coba bayangkan. Pihak Lazada tahu bahwa itu lapak bodong, bisa menulis di email saya, mohon maaf atas ketidaknyamanan, uang Anda sudah kami kembalikan ke oknum seller, Mbak. Ya Allah, luar biasa Lazada itu. Jadi teman-teman, kemudian saya menyelidiki di lapak Tokopedia. Pada tanggal 26 itu saya tahu saya ketipu dan uang saya tidak dikembalikan oleh Lazada karena ketusnya minta ampun yang namanya customer service-nya. Akhirnya ketika saya bicara keras, terus mereka akan lebih bagus bicaranya. Dan teman-teman, saya sebelum melakukan transaksi lagi, akhirnya saya nggak mau beli di Tokopedia, di Lazada, saya beli di Tokopedia karena selama ini saya tidak ada masalah di Tokopedia. Di Tokopedia itu saya search lagi atas nama Hendra, juga lapak bodong. Nanti saya masukkan di YouTube, saya lihat sendiri ya teman-teman ya. Dia menyarankan saya untuk mengisi sekian, nama ada, nanti lihat aja. Dan menanyakan nomor rekening kita. Jadi sepertinya mereka ini merupakan sindikat teman-teman. Karena mereka selalu nanyakan rekening. Ya. Ada rekening untuk apa?
siapa yang rekening itu berarti kesuksesan dia dalam menipu. Mungkin ada yang dibagi karena saya lihat website-nya ketika saya beli ke pelapak yang di Lasa itu, saya buka website-nya itu seperti toko-toko banyak, seperti saya Hartono Elektronik atau seperti Best Densky. Jadi ada gambarnya kulkas, ada gambarnya macam-macam, jadi sudah tertata sekali teman-teman. Jadi di sana itu banyak diskonnya, antara 30, antara 20 sampai 50 atau bahkan 70. Jadi teman hati-hati ya. Terus mereka selalu memberikan ongkos kirim dan menarik sekali. Selalu ditulis yang terbaru. Jadi eye catching banget dibandingkan dengan pelapak lainnya. Karena saya sangat membutuhkan jus ini untuk kesehatan saya. Kalau kita rajin makan jus teman, minum jus, kalau jusnya bagus, sari-sarinya tidak rusak, itu kita jauh lebih mudah. Sebenarnya untuk mudah itu, nanti kita ikut YouTube saya yang lainnya. Kita bicara tentang jus, kesehatan jus, dan saya sudah merasakan. Saya tidak operasi wajah teman-teman, tapi saya kencang muka saya. Saya tidak macam-macam. Ya kenapa? Dari jus. Jadi gini teman-teman ya. Kemudian tanggal 26 Mei 2020 saya melakukan transaksi lagi di Tokopedia. Saya chat beberapa, termasuk bajingan, lapak bodong yang namanya Hendra 4957 atau berapa kodenya ada, nanti saya masukkan di YouTube-nya saya. Di sana itu saya tidak mau ketipu lagi, akhirnya saya beli ke Home Cantik. Dan sekarang saya sudah terima barangnya, kemarin saya terima pada tanggal 1 Juni 2020. Dan dikemasnya bagus, banyak bubble wrap-nya supaya kalau kena benturan nggak rusak. Sekarang saya sudah ngejus-ngejus dan anggap semuanya ini hikmah teman-teman. Jangan sembarangan nerima telepon ya. Karena setelah saya ditipu, ada pihak-pihak yang nelpon saya. Caranya seperti ini. Halo Mbak, lo ini dengan siapa? Lo masa lupa dengan saya? Siapa ini? Saya Rudianto. Rudianto siapa? Saya pikir Rudianto teman saya ada di Jawa Tengah. Iya, ya itu. Terus saya balik, Rudianto siapa? Loh ya itu tadi, Rudianto siapa? Langsung saya blok nomornya. Kalau kita salah transaksi seperti ini, pihak Lazada, Anda tidak hati-hati memasukkan lapak bodong. Itu ada nomor telepon saya, ada data saya di sana. Itu apa tidak membahayakan? Dipikir dong. Dipikir, benar-benar dipikir, Lazada. Saya beli di lapak bodong Kap Bogor ini teman-teman. Di saat saya buka tokonya ada banyak diskon barang elektronik. Ini ciri lapak bodong yang lain, tidak ditulis kotanya, hanya ditulis Indonesia. Hati-hati teman-teman. Ini nomor telepon lapak bodong yang nipu saya di Lazada. Bukti pembayaran transfer tunai via Indomaret ke Lazada. Saya buka lagi, semakin banyak lapak-lapak bodong di Lazada. Email klarifikasi dari Lazada. Email klarifikasi dari Lazada. Lazada mentransfer uang saya tanggal 29 Mei ke lapak bodong oknum seller. Email dari Lazada. Email dari Lazada. Tertipu di Lazada, saya melakukan pembelian Hurom di Tokopedia tanggal 26 Mei. Saya cicil 3 kali agar jika ada pembatalan dari penjual tidak masuk ke rekening penjual. Percakapan dengan pelapak Home Cantik Tokopedia. Percakapan dengan pelapak Home Cantik Tokopedia. Teman-teman, agar terhindar dari virus, saya harus spray dengan desinfektan semua kotak-kotaknya ini.